Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Saprina Irawan dengan NPM 2308260120. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang mind map saya yang berjudul struktur pembentukan sel. Nah, jadi yang seperti bisa kita lihat, pertama itu ada membran plasma. Nah, membran sel merupakan sawar selektif antara isi sel dan cairan ekstrasel yang mengontrol aliran masuk dan keluar dari sel. Nah, istilah sederhana yaitu membran sel adalah pagarnya sel. Lanjut, yang kedua itu ada nukleus. Nah, nukleus merupakan pusat pengaturan sel dan menyimpan informasi genetik. Nah, nukleus ini terdiri atas DNA, deoksiribonukleik acid. Nah, DNA menyediakan kode-kode untuk mensintesis protein struktural dan enzimatik yang menentukan sifat spesifik sel. Nah, DNA ini juga berfungsi sebagai blueprint atau genetik selama replikasi sel untuk memastikan sel menghasilkan sel anak persis seperti induknya. Lanjut, yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian interior sel yang tidak ditempati oleh nukleus. Nah, sitoplasma juga mengandung sejumlah organel yang tersebar di dalam massa kompleks mirip gel yang disebut sitosol. Hampir semua sel memiliki 5 jenis organel utama yaitu retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, periksisosom, dan mitokondria. Nah, mereka ini memiliki fungsi tersendiri. Bagian sitoplasma sisanya bagian selain organel terdiri dari sitosol, yaitu suatu massa semi cair yang diikat oleh jaringan protein luas yang membentuk sitoskeleton. Lanjut, ada organel. Nah, organel ini terdiri dari mitokondria yang pertama. Nah, mitokondria ini merupakan tempat utama produksi energi atau ATP. Nah, ATP ini dihasilkan dari proses glikolisis, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan fosforilisasi oksidatif. Nah, beberapa aktivitas yang memerlukan penggunaan energi atau ATP antara lain sintesis senyawa kimia baru, transport membran, dan juga kerja mekanis. Lanjut, di organel ini ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma adalah suatu sistem membranosa terisi cairan yang tersebar luas di seluruh sitosol. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma halus dan kasar. Nah, RE kasar berfungsi mensintesis dan melepaskan berbagai protein baru ke dalam lumen RE. Nah, RE halus berperan sebagai sintesis lipid. Di sel hati, RE halus melakukan berbagai aktivitas yang berbeda-beda dalam detoksifikasi berbagai zat berbahaya yang diproduksi di dalam tubuh. Pada otot, RE halus berfungsi sebagai kontraksi otot dan menyimpan kalsium. Nah, lanjut, ada badan Golgi. Badan Golgi memiliki struktur berupa kantong membranosa yang gepeng dan berlapis-lapis. Nah, badan Golgi merupakan pusat modifikasi, pengemasan, dan distribusi protein yang baru disintesis. Lanjut, ada lisosom. Lisosom adalah kantung yang terbungkus membran yang berisi enzim-enzim hidrolitik kuat yang mampu mencerna, menyingkirkan berbagai sisa sel, benda asing, atau bakteri yang masuk ke dalam sel. Nah, lisosom ini juga berfungsi sebagai sistem pencernaan intrasel. Lanjut, ada periksisom. Nah, peroksisom mengandung enzim oksidase. Beberapa enzim oksidase mampu menggabungkan oksigen dengan ion hidrogen yang berasal dari berbagai zat kimia intraseluler untuk membentuk hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, hidrogen peroksida adalah zat yang sangat mudah mengoksidasi zat lain dan bekerja sama dengan katalase untuk mengoksidasi banyak zat yang bila tidak dioksidasi akan menjadi racun bagi sel. Nah, intinya peroksisom berperan dalam proses detoksifikasi sel. Lanjut, ada sitosol. Nah, sitosol yang menempati sekitar 55% volume total sel adalah bagian semi cair sitoplasma yang mengelilingi organel. Nah, sitosol berperan dalam satu, regulasi enzimatik metabolisme, yang kedua ada sintesis protein di ribosom, dan yang terakhir ada penyimpanan lemak glikogen dan vesikel sekretorik.
Nah, lanjut yang terakhir itu ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton merupakan rangka yang membentuk dan menopang sebuah sel. Unsur-unsur sitoskeleton adalah mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan pada mind map kali ini. Saya akhiri, bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.